Yo, what's up guys? Jadi nama gue Dale Anggara. Ya pokoknya selamat datang di blog gue. Jadi ini kayak catatan harian aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau dapat tips juga tonton sampai selesai, oke? Jadi di sini gue adalah dokter umum. Ya, semoga aja bisa sekolah spesialis ya. Jadi di sini gue bakal menjelaskan bahwasanya gue ambil kartu kredit. Jadi mau cerita dulu untuk dari awal. Itu gue pada saat kerja internship di rumah sakit di Palembang. Itu awalnya cuma dapat gaji 3 juta. Tapi dapat penawaran kartu kredit dari si siapa namanya tuh internshipnya tuh. Jadi saya ajukan dapatnya tuh dari Bank BNI. Jadi dulu tuh BNI Melawai kalau nggak salah. Dan kartu kreditnya dapatnya kayak gini. Nah, BNI Pertamina Gold kayak gitu. Sudah kupakai 1 tahun. Untuk dapat limitnya, gue gajinya itu cuma 3.150.000, tapi dapat limit 10 juta. Menurut aku sih itu antara besar antara kecil. Kalau misalnya dibanding-banding sih biasanya kalau orang kan 3 juta ya paling limitnya 7 juta. Ini 3 juta dapat limit 10 juta. Wah, alhamdulillah dong kayak gitu. Terus juga kalau kalian takut masalah ribawi atau apa, menggunakan kartu kredit adalah riba dan sebagaimananya. Kalau gitu gunakan kartu kredit yang bisa 0% gitu. Dan kebetulan di BN ini bisa 0%. Memang ada biaya admin, tapi kalau misalnya cicilannya 0%, artinya dia nggak ada bunga. Dia hanya cuma admin aja, admin supaya kita pembelian di sini kita ada tambahan berapa biayanya. Contoh sekitar 3% dari pembelian tambahan, bukan sebuah cicilan, bukan sebuah bunga, beda kan kayak gitu. Jadi ya bisa mengakali dari unsur ribawi kayak gitu. Sama kayak jadinya kita menggunakan seperti bank kredit syariah ya. Terus untuk BNI ya, aku nggak tahu gimana perhitungannya, tapi untuk BNI yang kupakai ini BNI yang kupakai ini itu ada biaya per bulan. Biaya per bulannya tuh ada satu yang 20.000. Itu aku nggak tahu 20.000 itu adalah biaya apa. Terus juga kapan-kapan kadang aku ingin telepon ke call centernya untuk matikan yang 20.000 itu. Dan juga ada biaya 7.600 apa 7.500 kayak gitu. Sebenarnya kalau kartu kredit itu biasanya cuma ada billing itunya aja, billing statementnya tuh 7.600 kayak gitu. Udah. Untuk apa namanya biaya tahunan, laporan tahunan nggak ada. Terus juga kalau ada biaya iuran tahunan ada. Itu kalau nggak salah berapa ya, 200.000 atau gimana, tapi telepon aja ke Bank BNI-nya. Halo Bank BNI, saya mau hapus biaya iuran tahunan. Oh nggak bisa Pak, segala macam. Oke, gimana syaratnya? Kalau nggak ada syarat-syarat nggak bisa, sudah tutup aja kartunya. Kayak gitu aja, ribet pokoknya. Kalau lah sedikit kita ngomong tutup aja kartunya, insya Allah di ACC untuk dihapus. Itu tipsnya, oke? Jadi aku akan bicara dulu lebih dahulu tentang kartu kredit ya. Kartu kredit itu ada tirenya atau jadi dari S sampai ke ujung kayak gitu. Oke, jadi aku kartu kredit yang nomor satu itu yang paling bagus, yang paling bagus ya pokoknya. Itu pertama adalah kartu kredit BCA. Tapi ada kekurangannya kartu kredit BCA. Kalau kalian sudah ada kartu kredit lain dan kalian ingin mengajukan BCA, insya Allah tidak keterima. Iya, BCA itu kampret loh. Kenapa aku bilang kampret? Dia kalau misalnya kita sudah ada kartu kredit lain dan kita mengajukan, dia nggak mau. Jadi dia tuh mau yang prioritas kita yang pertama kali itu membuat kartu kredit ke dia. Jadi dia yang mau cobain kita kayak gitu. Nggak ada yang lain. Jangan yang lain. Saya nggak mau diduakan. Saya harus nomor satu. Kayak cewek ya. Cok. Oke. BCA ya. Kalau BCA itu promonya minim. Iya, minim banget, sumpah. BCA itu minim banget, promonya nggak, hampir nggak ada. Tapi juga kekurangannya juga, insya Allah nggak ada juga ya. Itu BCA. Terus juga tetap bisa sih hapus biaya tahunan. BCA itu limitnya gabung ya. Oke. Yang nomor dua tuh kartu kredit yang bagus menurutku sekarang tuh adalah yang plat merah nih ya, Mandiri. Kenapa Mandiri?
Mandiri itu terhitung yang paling cepat naik limitnya. Bersaing lah antara BRI sama Mandiri, tapi kabarnya Mandiri lebih cepat naik limitnya. Tapi permasalahannya Mandiri sama, itu ada biaya tahunannya. Itu ribet banget, Cok. Harus ada syarat-syarat. Kita misalnya telepon biaya tahunannya. Aduh, ini pemakaian Anda itu di bawah 50%, di bawah 30%. Jadi kami memberikan syarat saja. Syaratnya adalah Anda harus belanja sekian 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 sekian. Iya, ribet lah pokoknya. Ada biaya iuran tahunan tuh sangat merepotkan. Tapi tadi Mandiri itu cepat naik limit, promonya banyak gitu. Dan promonya tuh cukup menyebar ya ke kota-kota lain gitu. BNI, nah ini yang aku dapat, ini adalah kartu pertama aku. BNI ini jangan dulu BNI ya, ada nomor yang 3. Kalau ketiga itu adalah BRI. Jadi kebetulan BRI aku baru ambil BRI. Ini baru dapat hari ini di tanggal 1 September. BRI OVO. Untuk limitnya aku alhamdulillah dapat 10 juta juga. Aku nggak tahu, mungkin dia melihat bank BNI aku 10 juta, jadi dia dapat juga 10 juta atau gimana, nggak tahu. Kalau BRI itu aku kan kasih tahu kelebihannya ya. Kelebihannya itu dia ada program cicilan ya. Program cicilan itu 0% sampai 24 bulan installment, sama kayak BNI. Jadi kan unsur-unsur ribawi itu hilang, cuma hanya biaya admin ya gitu. Dan juga caranya ini bisa diakali ya. Contoh kayak gini. Kamu ada mau beli barang 5 juta. 5 juta tuh bisa kredit 24 bulan. Uang 55 jutanya tadi itu kamu masukkan ke RDPU RDPU yang pendapatan tetap juga bisa. RDPU itu banyak kok, bisa yang kalau nggak salah yang paling besar tuh sekarang Sukor ya. Kalau RDPT itu ambil yang stabil juga, ada namanya Sukor Stable Fund. Nah itu kalau nggak salah bunganya tuh 8% apa 9% per tahun. Kalau 2 tahun 16%. Sedangkan kalau kita biaya admin tuh paling kalau misalnya 24 bulan tuh paling mentok berapa sih, 8% apa kayak gitu, atau 7% apa mungkin 10%. Jadi artinya apa? Justru malah dengan ada cicilan tersebut kita dapat bunga dari Salienta itu ketutup, SPTP ataupun support itu ketutup kayak gitu. Jadi yang bunga-bunga yang dari situ bisa menutupi untuk biaya administrasi karena kita ambil cicilan 0%. Ingat ya, walaupun kamu ambil cicilannya tuh 0%, tapi kamu ada administrasi. Contoh kalau 3 bulan kamu mungkin 1%. Contoh kalau kamu 6 bulan kamu bakal dapat adminnya tuh 3%. Atau contoh kalau kamu 12 bulan kamu nanti akan dapat 6%. Dan seterusnya kayak gitu. Semakin tinggi bulannya itu semakin tinggi juga persennya. Kayak gitu. Aku kemarin ambil barang sebuah laptop ya, harganya 6 juta, cuma 6 juta, 5 juta sekian, yaitu 5 juta 500, 5 juta 600. Jadi bayarnya sekitar 6 juta, aku buat kredit 24 bulan. 6 jutanya itu aku masukkan ke SPTP ataupun Sukor. Jadi mereka kayak beradu aja kayak gitu uangnya tuh. Jadi kasarnya ya aku setidaknya nambah poin aku untuk kartu kredit dan juga membaguskan namaku, bukan memperbaiki, aku nggak bayar utang ya. Jadi dengan ada tambahan skor kayak gitu bagus. Oke, kita lanjut lagi ke bagian BRI ya tadi. Kita sudah panjang lebar bertele-tele banget. Selanjutnya ini BRI aku ambil yang ini OVO. BRI itu naik limitnya cepat juga, 6 bulan sekali bisa naik limit kayak gitu, tanpa harus menambahkan seri gaji. Tapi naiknya tuh harus ada triknya kayak gitu. Naiknya kayak gini, kalau kamu ingin naik di BRI itu maksimal, aku nggak tahu yang lainnya, tapi kalau BRI itu naiknya tuh harus 50%. Contoh, kamu ada limitnya tuh 10 juta. Kayak aku nih, aku alhamdulillah dapat limit 10 juta. Terus kalau kamu mau naik 6 bulan berikutnya itu 15. Jangan lebih-lebih, nggak usah 17 aja deh ya, 20 aja, takutnya nggak terima. Ribet dong kalau misalnya kamu lah sudah itu, kamu bakal harus nunggu berapa bulan lagi baru bisa mau naikin, apa 6 bulan lagi kayak gitu. Mending naiknya bertahap aja kayak gitu. Toh juga bahaya banget kalau naiknya cepat-cepat banget, nanti kamu pemakaiannya di luar batas kayak gitu. Pemakaian kartu kredit
Itu harus dijaga benar ya, jangan sampai kamu terlena. Ingat, itu adalah utang, itu tuh harus dibayar kayak gitu. Itu bukan uang tambahan, tapi itu hanya sebuah kartu debit yang sudah ada isinya, kayak gitu aja, anggap aja kayak gitu. Oke, selanjutnya kemana lagi ya? Kelebihan BRI ya, BRI. Nah, BRI ini ada macam-macam. Ada yang BRI biasa, ada BRI yang ekskorporat. Jadi BRI ekskorporat tuh kayak BRI Tokopedia, BRI UFO, BRI Traveloka, ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Pokoknya kayak gitu. Beda sama kayak BRI yang biasa. Biaya tahunannya juga nggak ada. Tapi bedanya kayak gini. Kalau contoh nih BRI biasa. BRI biasa itu limitnya 10 juta. Nah, BRI OVO kamu limitnya 10 juta. Kamu dipisah limitnya. Ini kayak Bank BNI loh, kayak gitu. Beda kayak Mandiri dan yang lain-lain nggak dipisah. Kalau ini dipisah. Jadi limit ini 10 juta, limit ini 10 juta. Ada bebas iuran kayak gitu juga. Sudah ada. Selanjutnya kenapa aku ambil OVO? Kenapa aku nggak ambil Tokopedia? Kenapa nggak ambil yang lain, ex korporat yang lain? Pertama, di sini OVO ini ke arah Grab ya. Kalau ke arah Grab jadi ada promo-promo Grab dan itu cukup berguna untuk satu. Dua, kalau untuk Tokopedia Card dia nggak melihat dari kartu kita. Contoh aku dilihat dari kartu BNI. Ini BNI aku 10 juta, jadi mungkin ini 10 juta juga. Itu klop gitu. Kalau misalnya Tokopedia itu dia sesuai dengan track pembelanjaan kita, jadi yang mengurus tuh Tokopedia sendiri. Tapi di awal-awal dulu kabarnya dapat 49 juta, tapi nggak tahu siapa aja kayak gitu, itu kayak random mungkin ya. Kalau sekarang kalau kamu mau daftar itu mentok 3 juta, itu adalah strategi marketing mereka ya. Jadi kalau awal-awal itu cuman dibuatnya, oh Tokopedia Card 49 juta limitnya besar banget. Nah jadi bakal ada youtuber yang bakal ngasih tahu, kalau misal kita mendaftar di Tokopedia Card itu kita akan mendapatkan limit 49 juta. Pada saat Anda mendaftar jeder cuma 3 juta gitu. Banyak kejadiannya, aku sudah sering dia bertemu dalam grup-grup itu. Dan sejauh ini di dalam ini udah sampai bulan September ini belum ada lagi yang dapat 49 juta kecuali pendaftar 1 bulan pertama sejak dari Tokopedia Card langsung meluncurkan, kami membuka Tokopedia Card, mulai daftar dapat bonus dan bla 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 syalalah kayak gitu. Terus juga kekurangan dari Tokopedia Card tuh dia ada biaya bulanan nih. Enggak sih, bukan biaya tahunan, tapi biaya bulanannya itu berupa syarat. Jadi kalian harus belanja 3 kali di Tokopedia gitu. Itu kan maksa banget ya. Maaf ya, aku ada di Shopee, belanja di Shopee. Aku juga kadang belanja di Lazada. Mana ada yang paling murah aja deh kak gitu. Entah ya, kalau jadi ID mahal ya. Tapi kalau misalnya Shopee sama ada yang lebih murah dibanding Tokopedia. Jadi oh come on man, maksa banget kamu kayak gitu. Contoh kalau aku pakai internet live on itu aku pakai Shopee karena ada cashbacknya, ada cashback poinnya. Kalau pakai GoPay, kalau pakai Tokopedia nggak ada cashbacknya. Oke, selanjutnya setelah BRI ya, aku selanjutnya kartu kredit yang terakhir itu yang bagus ya. Ini plat merah semua nih. BNI. Kenapa BNI yang paling rendah? Oke, BNI ini paling rendah. Kenapa aku paling dapat? Karena aku dapat karena begawe, dan aku juga baru tahu kalau BNI ini paling ribet. Tahu enggak? Aku sudah punya ini setahun. Itu naik limitnya susah nih ya. Enggak galak naik limit dianya. Aku telepon ke customer service-nya. Udah diagui, enggak dong, nak naik limit belum ini segala macam. Dan juga kapan besoknya itu didatangi pula, ditelepon pula sama customer service band. Halo, iya, apakah kamu ingin menambah kartu kredit? Oh come on man bro, aku udah butuh banyak-banyak, naik ke bayar limitnya cek itu. Nah aku belum butuh yang cek itu. Jadi kalau BNI itu beda deh, beda dari BCA, BRI, ini apa Mandiri ataupun yang lain-lain ya. Kalau BNI itu naik limitnya susah, tapi dia sering banget nambahin kartu. Nah, ini kartu pertama utama, ada kartu sekunder kayak gitu. Tapi limitnya pisah. Jadi sama aja kayak kita punya OVO, OVO Ucard ini itu, tapi
limitnya tuh pisah kayak gitu sama. Jadi kalau OVO Yucard sama yang BRI biasa itu kan dipisah. Nah ini kalau BNI ini kalau kartu satu sama kartu lain itu pasti bisa gitu. Oke, sudah sih. Selanjutnya aku juga buat kartu kredit yang lain. Satu lagi yang aku buat tuh adalah OCBase, bukan OCBase ya. Apa namanya itu? Okto tuh apa? Octocard. Nah, Octocard tuh CIMB kalau nggak salah, bukan OCBase, Octocard tuh CIMB. Jadi aku buat dua langsung kartu kredit sana karena ada promo ya. Jadi ada yang kartu kredit card apa namanya itu, apa namanya yang tanpa plastik lah pokoknya kayak gitu. Satu lagi yang non premium Wave and Go, karena yang premium ternyata harus punya gaji 20 juta per bulan. Oh siapa saya bukan dokter spesialis, saya hanyalah dokter umum biasa, nggak sampai segitu. Apalagi begawi di klinik berapa ya, slip gajinya juga susah buatnya kayak gitu, ribet. Udah, jadi saya buat itu dan dapatlah di Okto kartu jadi dua kartu. Limitnya ternyata gabung itu dapat limitnya di 9 juta ya kayak gitu ya. Jadilah sih lebihnya Octocard tuh sama kayak Mandiri kalau nggak salah, ataupun mungkin BCA. Ada pokoknya dia itu kalau misalnya kita ada biaya, contoh kita ada 500.000 itu. Nah mau kita ubah menjadi 3 bulan itu nggak ada installment tambahan admin nggak gate. Jadi tok 450 nggak bisa. 750 kamu contoh melakukan pinjaman tuh itu lakukan pembelanjaan 750.000, kamu ubah menjadi 3 bulan nanti di aplikasinya itu nggak kena admin sama sekali. Kamu nggak akan kena admin 0% bener, tapi untuk 3 bulan aja. Kalau yang lain dapat semua, kena semua 1% kayak berapa persen. Murah kan, bagus kan kayak gitu. Itu sih lebihnya itu. Jadi kalau aku ambil terus juga kok banyak banget kartunya, buat apa kayak gitu ya. Buat apa, karena ya berguna sih, serius untuk bagi berguna. Dengan hanya waya-waya yang bayar billing 7.600 kayak gitu. Terus juga kalau misalnya bank ATM aku pakai Sebank sih. Jadi kalau misalnya bayar kartu kredit saya ini kan bisa dong langsung aja kayak gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja sih. Gak ada yang bisa atau Mastercard nih bisa kok diakalin pakai bayar langsung pakai Sebank ya, bisa, nggak perlu harus ini dan nggak kena admin. Keren gak sih? Oke, mungkin itu aja. Jadi untuk konklusinya, kesimpulannya, aku ambil kartu kredit pertama aku adalah Bank BNI, itu dapat limitnya BNI Gold ini 10 juta. Oke, akhirnya aku habis membuka lagi kartu kredit, aku dapat kartu kredit OVO ini adalah BRI. Aku ambil karena bebas biaya tahunan dan juga banyak promo, bisa ke Grab, bisa ke Tokopedia dan berbagai semacam kayak gitu. Dan juga satu lagi aku ambil Octocard nih Bank CMB. Aku ambil yang Wave and Go dan tanpa kartu yang satunya ya. Dapat limitnya itu 9.200.000, agak lebih kecil ya tapi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi total yang bisa aku dapat sekarang 29 ya, berarti kayak gitu 29.200.000 kalau memang kepepet nih kayak gitu. Itu sih, gunakan kartu kredit secara bijak. Itu bukan kartu tambahan untuk utang ya, itu adalah kartu debit yang sudah ada isinya duluan, jadi kita bisa langsung pakai kayak gitu. Itu aja sih. Dan hati-hati ya, hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Dan juga kalau bisa hindari dari namanya yang ribawi. Jadi kalau mau yang tanpa ribawi ya cari aja deh yang 0%, simple kan kayak gitu. Intinya kalau ada suatu barang itu terus harganya itu ada persen-persennya, itu sudah riba kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu contoh installmentnya tuh 0%, cicilannya 0%, tapi kamu ada biaya administrasi awal, itu bukan termasuk riba. Jadi kayak kamu mau beli barang ini tapi pengepul ini duluan. Contoh, aku kasih contoh, aku ke pedagang A nih harga barangnya 200.000, aku nggak ada uang. Oke, aku ke pengepul B, oke aku beli ya barang kamu dengan harga 210.000. Ada uangnya tuh, ini kira-kira
aku mau ambil margin deh, aku mau ambil marginnya 10%, 210.000, tapi kamu mau ya, tapi nggak apa-apa kalau kamu mau kredit kayak itu, mau kamu cicil, yang penting ya uangnya 210.000 kayak gitu konsepnya. Itu bebas dari ribawi sih. Kalian bos bisa cari tahu lagi, mungkin aku salah, tapi mungkin juga aku benar. Kalau misalnya salah aku mohon maaf, tapi kalau misalnya benar alhamdulillah. Dah kayak gitulah kira-kira. Sudah, itu aja mungkin dari updatean ini. Apa lagi ya, nggak ada lagi sih, itu aja sih. Sudah ya, tahap-tahapan kartu kredit juga sudah, level-level kredit juga sudah ya. Oh ya, untuk kalian yang punya kartu kredit dari kecil, aku sarankan kalian harus punya kartu kredit dari kecil ya. Tujuannya buat apa? Bukan mengajarin kalian berutang, setidaknya kalian pakai aja deh. Kecil kalian pas umur masih muda, kalian pakai aja deh, pakai untuk beli pulsa ya atau apa, yang penting kepake. Tujuannya buat apa? Supaya memperbagus nama kalian di mata bank. Nanti kapan-kapan mungkin kalian akan mengajukan KPR ya, entah KPR seri A atau KPR konvensional kayak gitu. Kalau kalian mau beli rumah, cicil rumah kayak gitu, itu kalau misalnya ada kartu kredit nama kalian bagus, itu kayak kasarnya surat rekomendasi ya, jadinya kayak gitu. Memang belum tentu kalian bakal keterima KPR, tapi kemungkinan besar kalian akan langsung diterima karena kalian ada track record bagus yaitu. Dan juga lakukan kalau bisa pembayaran penuh, jangan pembayaran minimal. Langsung penuh langsung lunas, beli langsung lunas, atau kalau itu langsung cicil tapi cicilannya langsung cicilannya bulan ini tagihan 200.000, bayar langsung 200.000, nggak usah bayar 50.000 minimal nggak usah kayak gitu. Oke, sudah itu aja mungkin ya, terima kasih. Wow, 20 menit.